Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian pada sehat ya. Amin. Kembali lagi sama saya Abdul Fattah Arifin, dan kali ini kembali kita akan mengupdate suasana terkini pembangunan-pembangunan yang ada di Jakarta Utara. Tepatnya di kawasan Stadion JIS. Di sini ada pembangunan Tol Harbor 2. Terus ada pembangunan JPO juga, tapi udah selesai ya JPO-nya, tinggal stasiunnya, stasiun Ancol. Kita akan melihat kondisi terkininya nih teman-teman. Di sini sebelah kiri kalau kita lihat Tol Harbor 2-nya untuk kolom dan piheadnya sudah selesai dibangun. Tinggal box girdernya ya yang akan masuk. Dan juga pastinya beberapa perintilan yang lainnya ya. Oke, kita melipir dulu ke Formula E ya. Dan di bawah ini kalau kita lihat juga ada semacam deponya ya dari SDA DKI Jakarta, di mana tempat ini dijadikan semacam storage, tempat penyimpanan bahan-bahan material ya, seperti chipping ataupun batu kerikil, pasir, terus beberapa bahan bangunan yang lainnya, sehingga ketika ada perapihan got kali sungai ini lebih cepat ya, tidak memakan waktu untuk di sisi utaranya. Dan hari ini tepat di 17 Agustus tahun 2024 adalah ulang tahun Indonesia ya, yang ke-79. Semoga dengan ulang tahunnya Indonesia ini, Indonesia semakin semangat dalam membangun negerinya, dan tentunya kita diberikan selalu kesehatan ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kalau di sini kalau kita lihat Formula E ataupun sirkuit Formula E ini sedang ada panggung ya. Saya tidak tahu itu panggung apa. Yang pastinya bukan panggung sandiwara. Dan siapa tahu ada yang mengetahui sirkuit Formula E ini sedang ada kegiatan apa, monggo ditulis di kolom komentar, jadi kita bisa saling berbagi ilmu. Dan di pojokan sana ya, di sisi utara ini saat ini sedang ada proyek strategis nasional namanya JSSC ya, Jakarta Sewage System. Jadi itu semacam pengolahan air limbah yang ada di Jakarta nih teman-teman. Jadi air limbah domestik kita seperti air cucian, air mandi, itu nanti akan diolah ya menjadi air yang lebih bermanfaat. Dan air nanti itu berhilir nanti di waduk Pluit teman-teman. Di situ ada semacam pengolahan air limbah juga ya, itu lebih besar, nanti di situ nanti diolah teman-teman, finalnya nanti di waduk Pluit. Oke, kita menuju ke JPO dari Stadion JIS, dan JPO ini sudah selesai ya teman-teman, dan sudah difungsikan di setiap event akbar yang ada di Stadion JIS. Jadi JPO ini tidak dibuka 24 jam teman-teman, tetapi JPO ini hanya dibuka ketika ada event akbar di Stadion JIS, untuk mempermudah sisi utara Jakarta ataupun sisi utara dari Stadion JIS ini agar lebih mudah ke Stadion JIS teman-teman. Di sisi kanan barusan aja kita melihat ya, ada semacam alat pengangkat girder. Itu nantinya teman-teman berfungsi untuk mengangkat ya, ini girder dari Tol Harbor 2 untuk diinstal di kolom ataupun pihead yang sudah selesai ini teman-teman. Dan kita harapkan semoga Tol Harbor 2 ini bisa sesegera mungkin rampung ya, sehingga desain bawaan dari Stadion JIS ini bisa dibangun. Salah satunya adalah stasiun Ultimate Stadion JIS. Dan tulisan JIS baru saja kita lihat ya, itu sepertinya agak sedikit tertutup ya dari JPO. Dan diharapkan mungkin ya, banyak sekali masyarakat menginginkan tulisan JIS itu mungkin bisa lebih ditinggikan ataupun ditempel ya
di fasad dari Stadion JIS sehingga tulisan JIS-nya itu bisa lebih terlihat dari tol kalau kita lewat tol ataupun dari darat teman-teman, karena tertutup tadi ya. Kalau kita lihat di sini, kalau kita lihat kolomnya sudah selesai dibangun, terus ada pihat sebelah kiri ini kayaknya belum jadi ya. Itu pihat itu sebagai penyangga teman-teman, penyangga girder. Ya, kita doakan Tol Harbor 2 semoga selesai sesegera mungkin ya. Amin. Oke, kita masuk ke lapangan latih Stadion JIS. Di sini kalau kita lihat lapangan latihnya masih terawat dengan baik ya, meskipun ada beberapa bagian yang agak sedikit butuh perawatan lebih, karena kita ketahui saat ini sedang musim panas ya. Apalagi Jakarta Utara ini merupakan daerah banyak proyek yang sedang berjalan, otomatis debu segala macam ya bercampur sudah dengan panas matahari, mengakibatkan suhu di Stadion JIS ini naik ya, sehingga pertumbuhan rumputnya mungkin agak sedikit membutuhkan waktu ya. Ya, kita doakan semoga lapangan latihnya cepat subur kembali. Amin. Dan skydeck-nya nih teman-teman kalian bisa gunakan ya, ataupun kalian bisa berjalan di ketinggian 100 meter kurang lebih ya, dengan mengeluarkan biaya kurang lebih 100.000, dan itu resmi kalian beli dari Jakpro teman-teman. Dan ada panel-panel surya juga ya. Kalau kita lihat di bawah ini warna hitam, itu berfungsi untuk menangkap panas sinar matahari yang nantinya akan dirubah menjadi aliran listrik untuk operasional dari Stadion JIS ini. Rooftopnya juga sangat bagus teman-teman, bisa buka tutup ya. Dan sebentar lagi kita akan melihat kondisi terkini tanggal 18 Agustus tahun 2024. Dan ini dia kondisi rumput Stadion JIS. Saat ini untuk grow light-nya sedang digeser menuju ke tengah ya. Karena di sini memang grow light-nya memang kurang banyak mungkin ya. Ya, mudah-mudahan aja ada event terus ya. Kita doakan semoga Stadion JIS laris manis, ada event akbar di sini ya. Amin. Dan mudah-mudahan sebagian dari tiket bukan tiket sih, sewanya mungkin ya lebih tepatnya, semoga saya sebagian sewa biaya ataupun uang sewa ini bisa dibelikan lagi grow light-nya, sehingga sisi utara dari Stadion JIS ini bisa tertutup semua ya. Amin. Dan kemarin juga saya sempat berkunjung ya di sini ataupun menonton ya Persija versus Barito Putra ya, dimana Persija memetik kemenangan sempurna dengan skor 3-0 teman-teman. Keren lah Persija Jakarta ya. Dan memang dari kondisi rumputnya belum fit 100% ya, belum seperti rumput asli bawaan Stadion JIS sebelum diganti ya. Waktu Persija versus Konburi itu kondisinya sangat fit sekali, jadi mau dilihat dari segi manapun ya dari kamera bagus, lihat nonton langsung juga bagus ya. Cuma kemarin kita melihat ataupun saya melihat langsung ya, memang rumputnya masih membutuhkan waktu lagi teman-teman ya. Kita doakan ya semoga teman-teman yang merawat rumput ini Allah jagakan selalu kesehatannya, keselamatannya, dan diberikan kemampuan untuk mengembalikan rumput asli ya Stadion JIS ini, ataupun kualitasnya seperti sedia kala sebelum diganti waktu World Cup U17. Dan kemarin saya melihat The Jackmania ya, ini sudah mulai bagus ya. Kemarin selesai pertandingan tidak ada flare yang dilempar ya. Flare ini itu semacam kembang api teman-teman, tapi dia mengeluarkan semacam asap ya, asap dan berwarna pink, ada warna merah juga ya. Tapi kemarin sudah bagus, sudah tidak ada flare saya lihat ya, tidak seperti laga apa ya waktu Raja Wali Cup tuh masih ada flare ya sampai masuk ke dalam, dan
akhirnya pertandingan itu tidak selesai teman-teman. Padahal sisa berapa ya, sisa 5 menit atau 7 menit lagi di babak kedua, coba pertandingan tersebut tidak diselesaikan karena ada beberapa oknum-oknum yang membakar flare, sehingga kabutnya itu loh, asapnya itu menutupi pandangan ya. Sangat merugikan pastinya untuk kedua belah tim. Dan semoga saja kejadian tersebut tidak terulang lagi ya. Amin. Semoga saja supporter-supporter kita kedepannya semakin dewasa ya. Ini kemarin saya salut dengan Jack Mania ya. Sudah sangat bagus sekali menontonnya. Meskipun ada beberapa catatan kemarin saya lihat ya. Kayak ya ada masih beberapa teman-teman Jack ya, oknum-oknum yang masih duduk di pagar. Semoga saja kedepannya bisa lebih rapi lagi ya, tapi kemajuannya sudah ada ya, sudah tidak ada ya bawa flare. Keren. Dan seperti inilah kondisi terkininya teman-teman untuk rumput ya di tanggal 17 Agustus 2024. Dan sisi kanan sekali yang hijau itu teman-teman, hijau sendiri ya. Yang paling sempurna banget kayaknya ya, itu rumput full sintetis teman-teman, yang berfungsi untuk tempat pemanasan pemain ataupun APC ya, agility, balance, and coordination, sehingga diharapkan dengan pemanasannya pemain di situ tidak merusak rumput alaminya teman-teman, karena biasanya ketika pemanasan itu banyak melakukan sprint pendek yang mengakibatkan perusakan rumputnya lebih cepat pastinya ya. Itu aja mungkin teman-teman update terkini ya yang saya bisa berikan. Kita support, kita doakan semoga teman-teman yang terlibat dalam perawatan rumput Stadion Jis ini, Allah jagakan selalu kesehatannya, keselamatannya, dan diberikan kemampuan untuk bisa mengembalikan kualitas rumput Stadion Jis seperti sedia kala lagi. Amin. Dan yuk kita dukung terus pemerintah kita dalam membangun negeri ini sehingga pembangunannya cepat selesai dan bisa kita rasakan manfaatnya pastinya. Dan terima kasih untuk para pemimpin negeri ini yang terus berusaha memberikan fasilitas yang nyaman dan aman untuk rakyatnya. Dan terima kasih juga teman-teman yang selalu support channel ini. Saya minta maaf jika selama penerbangan ini ada salah-salah kata ataupun salah-salah review, ataupun kurang sempurna penerbangannya teman-teman. Karena entah mengapa ini baru kali ini penerbangan jelek sekali, kayaknya sinyalnya putus-putus terus, padahal saya terbangnya ini ada di sekitaran Stadion Jis saja teman-teman, entah mengapa hari ini. Dan iya ya, satu lagi informasi nih teman-teman, yang saya lihat ataupun dengar di berita ya, bahwa insya Allah di bulan November Stadion Jis ini direncanakan akan menjadi home base-nya timnas kita ketika ada Piala AFF ya. Ya, kita doakan semoga rencana tersebut beneran terjadi di Stadion Jis, dan mudah-mudahan timnas kita bisa mengalahkan Myanmar kalau tidak salah teman-teman di bulan November nanti ya. Amin. Itu aja yang bisa saya berikan ya, informasi terkini. Kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia maju.